اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين، الخطبتان فيها مقام ركعتين من الظهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا أحدكم أن يتكلم، فمن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين، آمين يا رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاند الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi ada'i salat. Asyhadu an la ilaha illallah as-sami'ul basir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwa wa qadaratin ta'ala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tiada kata yang lebih pantas kita ucapkan saat ini selain rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat banyak saudara-saudara kita yang telah dipanggil mendahului kita, Allah ternyata masih mempercayakan detak jantung dan hembusan nafas kepada kita. Hingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melihat pergantian tahun, yang artinya Allah masih memberikan kita waktu tambahan untuk memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada kita semua selaku umat. Amin. Sebagaimana kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita meningkatkan kepatuhan kita dalam menjalankan segala hal yang diwajibkan oleh Allah dan senantiasa terus berupaya menghindari sesuatu yang dilarangnya. Sudah seharusnya kita bertakwa kepadanya. Dalam rangka meningkatkan ketakwaan itu, kita perlu untuk menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Terlebih kita saat ini berada di awal tahun 2026, yang tahun baru ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Waktu adalah modal utama manusia. Namun sayangnya waktu adalah modal yang tidak bisa ditambah, tidak bisa disimpan, dan tidak bisa diputar kembali. Setiap detik yang terlewati adalah bagian dari umur kita yang hilang selamanya. Dalam sebuah ungkapan orang bijak dikatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Pergantian tahun adalah momentum yang paling tepat untuk melakukan muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah mengaudit diri sendiri. Jika sebuah perusahaan melakukan audit tahunan untuk melihat untung dan rugi, maka kita sebagai hamba Allah juga harus melakukan audit atas iman dan amal kita. Ada 4 pertanyaan besar yang harus kita renungkan dalam muhasabah tahun baru ini. 1. Tentang kualitas sholat kita. Selama setahun ini, dari ribuan rakaat yang kita kerjakan, berapa banyak yang benar-benar kita lakukan dengan khusyuk? Ataukah sholat kita selama ini hanya sekedar ritual atau gerakan badan semata, sementara pikiran kita melayang ke urusan pekerjaan, sawah, ataupun berdagang dan masalah dunia lainnya. Jika sholat kita masih berantakan, maka di tahun yang baru ini perbaikan pertama harus dimulai dari sholat. Karena jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal. Kedua, tentang hubungan dengan sesama manusia. Coba ingat kembali selama setahun ini, berapa banyak hati yang terluka karena ucapan kita. Berapa banyak berita bohong atau gibah yang keluar dari lisan kita. Mungkin kita merasa rajin ibadah, tapi bagaimana dengan hak orang lain? Sudahkah kita menjadi tetangga yang baik? Sudahkah kita menjadi orang tua yang sabar? Ataukah kita justru menjadi orang yang paling ditakuti anggota keluarga karena sifat kasar kita? Ingatlah, dosa kepada Allah bisa diampuni dengan taubat, tapi dosa kepada sesama manusia menuntut permohonan secara langsung. Yang ketiga, tentang keberkahan rezeki.
Kita mungkin merasa bangga karena tahun ini panennya bagus, atau karirnya meningkat, atau tabungannya bertambah. Namun muhasabah bukan soal berapa banyak angkanya, melainkan seberapa berkah jalannya. Apakah ada harta orang lain yang termakan oleh kita? Apakah zakatnya sudah dikeluarkan? Apakah sedekahnya sudah sebanding dengan nikmat yang diterima? Jangan sampai kita mengumpulkan harta dengan susah payah di dunia ini, namun di akhirat harta itu justru menjadi beban yang berat karena didapat dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Yang keempat, tentang kesiapan kematian. Ini adalah poin yang paling berat. Seandainya Allah menetapkan bahwa tahun depan adalah tahun terakhir kita di dunia ini, apakah bekal kita sudah cukup? Seringkali kita sibuk merencanakan liburan, merencanakan renovasi rumah, atau merencanakan pendidikan anak untuk bertahun-tahun ke depan, tapi kita sering lupa merencanakan kepulangan kita ke akhirat yang masih kekal selamanya. Jemaah yang berikut, semoga di tahun yang baru ini semoga di tahun ini Allah tidak hanya memberikan kita umur yang panjang, tapi juga umur yang berkah, umur yang setiap detiknya bernilai ibadah dan membawa kita semakin dekat kepadanya dan sampai bisa mengenalnya lebih dalam. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sangat takut jika usaha kita rugi atau uang kita hilang. Namun seringkali kita tidak merasa rugi saat waktu kita hilang sia-sia. Padahal waktu adalah satu-satunya modal yang tidak akan pernah kembali. Jemaah sekalian, ada 3 jenis kerugian yang harus kita hindari saat memasuki tahun baru. 1. Rugi karena umur bertambah, tapi amal tidak bertambah. Bayangkan jika kita memiliki sebuah wadah yang bocor, kita terus mengisinya, tapi isinya selalu berkurang. Itulah gambaran hidup kita. Jika umur terus bertambah, namun timbangannya amal kebaikannya, kita tetap segitu-gitu saja, kita semakin tua. Rambut mulai memutih, tenaga mulai berkurang, gigi mulai rontok. Tapi maksiat masih jalan terus. Salat masih sering di akhir waktu. Dan Al-Quran masih jarang disentuh. Ini adalah kerugian yang sangat nyata. Kedua, rugi karena dunia di tangan, tapi akhirat terlupakan. Banyak orang yang menutup tahun dengan kesuksesan duniawi, jabatan naik, rumah baru atau kendaraan baru. Itu semua adalah anugerah. Namun menjadi kerugian besar jika kesuksesan dunia itu justru membuat kita semakin jauh dari Allah, membuat kita semakin sombong pada sesama, dan membuat kita lupa bahwa semua itu akan ditinggalkan saat kain kapan kita membungkus badan. Muhasabah tahun baru mengajarkan kita untuk bertanya, apakah harta saya ini menjadi jalan ke surga atau justru menjadi beban berat jauh di sana. Yang ketiga, rugi karena merasa masih punya banyak waktu. Inilah tipuan setan yang paling halus. Kita sering berkata, tahun depan saya akan bertobat. Atau nanti kalau sudah tua saya akan rajin beribadah. Siapa yang menjamin bahwa umur kita akan sampai ke tahun depan? Siapa yang menjamin bahwa nafas kita masih ada besok pagi? Menunda amal soleh karena merasa umur masih panjang adalah pangkal dari penyesalan di hari. Dalam kaitannya dengan ini, seorang Abu Nawas sampai bersair berikut, wa umrina bisulbi kulli yaum wa zammi zaidun kaifah timar. Usiaku terus berkurang saban hari, sementara dosaku terus bertambah. Bagaimana aku menanggung? Bagaimana aku menanggung? Sebagai muslim kita harus terus berupaya memperbaiki amal kita setiap harinya. Tentu saja kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, melainkan orang-orang yang beruntung. Orang yang merugi itu disebutkan adalah orang yang amal baiknya tetap sedikit-sedikit saja, tapi ada perubahan ke arah yang lebih baik. Sementara orang yang beruntung adalah yang mampu meningkatkan amal-amal baik setiap waktu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita supaya tidak merugi dan menjadi orang yang beruntung. Bagaimana caranya? Hal itu dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Asr.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Manusia yang tidak merugi adalah yang senantiasa melaksanakan amal-amal soleh, saling mengingatkan untuk melakukan kebenaran dan bersabar. Poin-poin inilah yang harus menjadi pedoman kita agar sepanjang tahun dan seterusnya kita beruntung. Sebab potensi kerugian kita sebagai manusia sangat banyak karena faktor kelalaian hingga godaan yang terus menghantui. Dan agar kita termasuk orang yang tidak termasuk orang yang merugi, ada dua fondasi yang harus kita buat. Pertama, berbanyak istighfar atas masa lalu. Jangan biarkan dosa-dosa lama menjadi beban yang menghalangi langkah kita. Minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Istighfar bukan hanya pembersih dosa, tapi juga pembuka pintu rezeki dan ketenangan hati untuk menjalankan hari-hari baru. Kedua, fokus pada kualitas, bukan sekedar formalitas. Tahun yang baru ini jangan hanya sekedar sholat, tapi hadirkan hati. Jangan hanya sekedar bersedekah, tapi hadirkanlah keikhlasan. Jangan hanya sekedar bekerja, tapi hadirkanlah semangat mencari ridha Allah. Sesuatu yang dilakukan dengan hati akan sampai ke hati yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, spirit atau semangat kita dalam memperjuangkan keberuntungan di tahun 2026 ini perlu dikorbankan. Dalam hal ini perlu muhasabah, refleksi atau introspeksi melalui sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, sihhataka qabla saqamika, wa ghidhaka qabla faqrika, wa qarabaka qabla sawrika, wa hiyataka qabla mautika. Gunakanlah 5 hal sebelum 5 hal, yakni masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, ayammu sebelum fakirmu, senggangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Kita harus memanfaatkan setiap waktu dengan hal-hal yang baik, yang berguna, bernilai, dan berharga. Sebab menurut pepatah orang Barat, time is money. Waktu adalah uang. Tapi orang Arab mengatakan al-waktu kas-sayfi, inna taqtahu qata'aka. Waktu ibaratkan pedang, jika kita tidak bisa memanfaatkannya secara baik, maka waktu akan menebas kita. Oleh karena itu, dalam Jumat ini mengajak jemaah sekalian untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bekal kita di akhirat. Sebab dunia hanyalah jembatan untuk menuju keabadian akhirat. Semoga kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, mengisi dengan amal-amal yang soleh dan saling mengingatkan kebenaran dan kesabaran. Dengan begitu kita berharap tidak tergolong dalam orang-orang yang merugi, melainkan termasuk dan kelompok orang-orang yang beruntung. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan hanya tentang mengingat dosa, tapi tentang membangun kesadaran baru. Mari kita jadikan momen pergantian tahun ini untuk berhenti sejenak dari keriuhan dunia. Lihatlah ke dalam diri. Jika selama setahun ini kita lebih banyak bicara daripada berzikir, mari kita ubah. Jika selama setahun ini kita lebih banyak marah daripada bersabar, mari kita perbaiki. Seorang bijak pernah berkata, hari kemarin adalah sejarah, hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Gunakanlah anugerah hari ini untuk menebus kesalahan masa lalu dan mempersiapkan masa depan yang lebih berkah. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Al-Hakim, "Man kana yawmu khairan min amsi fa huwa rabi." Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Wa man kana yawmu mithla amsi fa huwa maghbun. Dan siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Wa man kana yawmu syarran min amsi fa huwa mal'un. Dan siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang melaknat. Jemaah sekalian, marilah kita tutup khutbah ini dengan doa yang tulus. Kita mohon agar Allah menghapuskan dosa-dosa di tahun yang lalu dan memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan
tahun yang baru dengan penuh ketaatan dan kesadaran, dan untuk lebih memahami ajaran tauhid yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwa wa taqullaha. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين وتابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلادنا المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم افتح لنا بحق العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. في الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. So بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله